got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Ahmad Afrizal Nur, mewakili dari kelompok 6, ingin menjelaskan tentang Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Tidore didirikan pada abad ke-11 oleh Syah Jadi atau Muhammad Nakil yang merupakan saudara dari Ba'ab Masyur Malamu, pendiri Kerajaan Ternate. Dan Kerajaan Ternate didirikan oleh Ba'ab Masyur Malamu pada abad ke-13. Kerajaan Ternate dan Tidore berada di daerah Maluku Utara atau persisnya di sebelah barat Pulau Halmahera. Kerajaan Ternate berpusat di Pulau Ternate dan Kerajaan Tidore berpusat di Pulau Tidore. Wilayah kekuasaannya mencakup seluruh Kepulauan Maluku dan sebagian lagi daerah Papua. Basis perekonomian kedua kerajaan ini yaitu penghasilan rempah-rempah, khususnya cengkeh dan pala. Sekitar abad ke-12 terjadi peningkatan permintaan rempah-rempah di pasar Eropa, terutama cengkeh dan pala. Untuk menutupi permintaan tersebut, dibuka lahan perkebunan dan rempah-rempah daerah Maluku. Masing-masing daerah kaya akan rempah-rempah yang melimpah. Maka dari itu, mereka berusaha menjadi penguasa tunggal dari perdagangan rempah-rempah. Dengan adanya kepentingan yang sama, maka timbullah persekutuan daerah antar kerajaan. Persekutuan itu antara lain Ule 5 yang artinya persekutuan antara 5 saudara. Persekutuan ini dipimpin oleh Ternate, meliputi Ubi, Balan, Seram, dan Ambon, sedangkan Uli Siwa persekutuan 9 yang artinya persekutuan antara 9 bersaudara. Wilayahnya antara lain Pulau Tidore, Makian Jailuhu, Halmahera, dan pulau-pulau sekitarnya sampai Papua. Kedua persekutuan ini semakin menunjukkan persaingan yang tajam pada perdagangan asal Eropa datang ke Maluku. Bangsa Eropa tersebut antara lain melewati ke Ternate dan Spanyol datang ke Tidore pada tahun yang sama, yaitu tahun 1512 Masehi. Tujuan kedua bangsa Eropa ini sama, ingin menguasai seluruh daerah-daerah yang didatangi. Akhirnya, kurang lebih 10 tahun Portugis berhasil menguasai daerah Ternate dengan membangun benteng yang disebut Sao Paulo. Tetapi, Sultan Hairoun melakukan perlawanan karena diyakini mempunyai niat yang tidak baik terhadap kerajaan Ternate. Sultan Hairoun adalah raja di kerajaan Ternate pada tahun 1559. Setelah itu, Sultan Hairoun meninggal tahun 1570 Masehi karena dibunuh oleh para pejabat Portugis. Dan yang menggantikannya adalah Sultan Babullah. Akhirnya, Portugis tersingkirkan berkat Sultan Babullah. Selain keberhasilannya mengusir penjajah Portugis, Sultan Babullah juga membawa kerajaan Ternate memperluas daerah kekuasaan sampai ke Maluku, Sulawesi, Papua, Mindanao, dan Bima. Karena prestasinya yang gemilang tersebut, Sultan Babullah menyandang julukan Tuan dan dari 72 pulau. Dan Kesultanan Ternate mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Sultan Babullah pada tahun 1570 sampai 1583 Masehi. Kerajaan Ternate juga mengalami kemunduran setelah Sultan Babullah wafat pada tahun 1583 Masehi. Sebab tidak lama setelah meninggalnya, Spanyol berani melakukan serangan dan berhasil merebut benteng Gamulamu pada tahun 1606 Masehi. Menjelang akhir abad ke-17, kerajaan Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali VOC. Inilah yang jadi penyebab utama runtuhnya kerajaan Ternate. Dan di sisi lain yaitu kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku pada tahun 1780 sampai 1805 Masehi. Bagaimanakah perjuangan Sultan Nuku? Pada tahun 1797, pasukan Nuku berhasil merebut Tidore dan Belanda. Sultan Nuku dinobatkan sebagai penguasa Kesultanan Tidore dengan gelar Sultan Amiruddin. Dan pada tahun 1799, Belanda kembali menyerbu Tidore dari Ternate namun berhasil dihalau. Pada tahun 1801, Tidore melancarkan serangan balasan. Belanda menyerah dan diusir dari Ternate. Begitulah perjuangan Sultan Nuku untuk merebut kembali Tidore. Dan bagaimanakah kemunduran kerajaan Tidore? Kemunduran Kesultanan Tidore disebabkan karena diadu domba dengan Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa asing, Spanyol dan Portugis, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasilan rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Tidore dan Sultan Ternate sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugal dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugal dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku.
Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Dan begitulah berakhirnya kerajaan Ternate dan Tidore. Sekian penjelasan saya mengenai kerajaan Ternate dan Tidore. Terima kasih. Bad nigga, turn out that 3 old guys, I'm a baller. Bitches on the line,